Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini kita akan belajar cara mengelola database siswa dengan efisien dan cepat. Jadi di sini saya telah membuat tabelnya. Di sini ada nomor, nama, NIS, kelas, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di sini, kita kita harus mengisi semua tabel ini sesuai dengan ketentuannya masing-masing, dengan nama sampai bawah. Jadi di sini saya akan membuat nomornya terlebih dahulu. Itu cara cepatnya adalah agar agar semua nomor di sini langsung terisi, kita bisa dengan mengetik rumus row, buka kurung, tutup kurung, strip, row, buka kurung, lalu tekan pada tabel barisan pertama, lalu dikunci, tutup kurung, enter. Nah, ini sudah langsung ada satu. Itu kalian tinggal drag sampai bawah. Nah, di sini dia akan mengisi langsung semuanya sampai bawah jika kalian drag. Di sini karena ada warna yang salah, kita bisa memperbaikinya dengan cara format painter. Jadi format painternya kita ambil dari sini, kita ambil dari sini, lalu kita format painter bisa kita select terlebih dahulu, lalu kita tekan format painter. Setelah itu kita apain ya di barisan sebelahnya. Bisa di drag lagi seperti ini dan tinggal dilepas saja. Dia akan otomatis mewarnai tabelnya seperti semula lagi. Oke, sudah. Berikutnya, cara mengisi nama, NIS, kelas, gender, jurusan, tempat tanggal lahir, dan nomor HP ini dengan efektif. Tidak mungkin kalian mengetik di sini, misalnya namanya Fajri, lalu NISnya berapa, berapa, itu satu-satu. Kalian bisa dengan menggunakan shortcut ALT DOO. Oke, jika telah keluar Windows baru seperti ini, kalian bisa langsung mengisi dengan di sini sudah terisi langsung ada nama, NIS, kelas, gender, dan jurusan. Nah, kalian bisa ketik di sini. Misalnya namanya adalah Fajri. Dia NIS-nya sekian 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 dan God damn dude, what the fuck? Nah, di sini jika sudah muncul Windows seperti ini, kalian bisa langsung mengisinya satu persatu. Bisa di sini ada nama Fajri, NIS-nya sekian sekian sekian. Dia dari kelas X TKJ 1 misalnya. Lalu gendernya adalah laki-laki. Jurusannya TKJ. Tempat lahirnya di Batam. Tanggal lahir 24/09/2008. Dan nomor HP-nya sekian sekian sekian. Lalu jika sudah kalian bisa tekan enter. Nah, ini nih kita sudah membuat satu barisan. Silakan kalian terusin sampai ke bawah. Di sini saya akan memotong videonya agar dapat menghemat waktu. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan semuanya, mengisi. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat tabel untuk mencari mencari salah satu identitas murid misalnya. Tidak mungkin kan kalian mencari satu-satu muridnya siapa di sini, maka dari itu kita akan membuat tabel yang akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi di sini kita bisa bikin tabel terlebih dahulu. Pertama kita akan membuat judulnya data beasiswa.
Nah, pada tabel ini terdapat nama, NIS, kelas, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor HP. Nah, di sini kita bisa bikin all borders, kelihatan border-bordernya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi namanya menggunakan data validation. Jadi pergi ke data validation, lalu kita menggunakan validation kriterianya list dan source-nya itu dari tabel tabel yang telah kita bikin sebelumnya. Di sini ada source nama, kita drag namanya sampai bawah sampai semua nama yang ada di sini itu terselect. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jadi di sini sudah ada namanya semuanya. Kalian tinggal pilih kalian ingin mencari nama siapa. Lalu NIS, kelas, gender, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir dan nomor HP. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabel-tabel di sini adalah tabel vertikal di mana informasinya itu ke bawah. Jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, buka kurung. Lookup value ini dari nama karena nama itu menentukan hasil dari NIS-nya berapa. Lalu tabel array-nya kita pilih dari sini sampai semuanya terpilih. Jika sudah, bisa kita kunci dengan menekan F4. Lalu titik koma. Nah, kolom indeksnya di sini jika kita ingin mencari NIS, kolom indeksnya maka dihitung dari tabel yang kita pilih tadi. Jika kolom pertama adalah nama, maka kolom keduanya ada NIS. Jadi kita tekan 2. Lalu kita menggunakan false. Kenapa false? Karena dia ngambilnya langsung dari tabel yang ada di sini. Jadi tidak akan berubah-berubah lagi. Lalu bisa ditutup. Enter. Nah, bisa kalian lihat di sini Yanto NIS-nya adalah 85921. Di mana Yanto? Ya, betul. Ini bisa kita rapikan di sini. Oke. Selanjutnya, di sini ada kelas. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP. Lookup value-nya ada nama. Nah, di sini tabel array-nya juga ini. Kita select sampai semuanya pilih. Nah, yang membedakan hanyalah kolom indeksnya karena kelas ini berada di kolom ketiga. Jadi kita tulis kolom indeks ketiga dan di sini false. Oke. Lakukan hal sama pada gender, namun hanya kolom indeks yang berbeda sesuai di sini. Jika kelas kolom indeks ketiga, maka gender 4, jurusan kelima, tanggal lahir, tempat lahir ke-6, tanggal lahir ke-7, dan nomor HP ke-8. Kita bikin lagi di sini. Lookup, lookup value, tabel array, dikunci, lalu kolom indeksnya ke gender itu tuh 1, 2, 3, 4, ke-4, false. Oke. Di sini kita juga bisa dengan cara cepatnya, yaitu kita tinggal menyalin rumus dari atas, lalu kita drag ke bawah. Nah, jika dia muncul NA seperti ini, kalian itu salahnya adalah pada kolom indeksnya, karena
dia tidak sesuai dengan di sini ya. Jadi kita bisa, oh ya tambahan, jika kalian ingin melakukan drag seperti itu, kalian bisa mengunci kalian bisa mengunci lookup value terlebih dahulu agar dia tetap berada di nama, tidak pindah ke nis. Enter, lalu drag ke bawah. Nah, ini kan masih otomatis semua karena dia kolom indeksnya masih ngebacanya pada jurusan. Jadi di sini kita bisa ganti sendiri kolom indeks menjadi 6 kalau tempat tanggal lahir 7 dan nomor HP-nya 8. Nah, sudah selesai database siswa kita agar dapat mudah mencarinya. Di sini saya cuma pintar dulu. Oke. Nah, misalnya jika kalian ingin mencari Upin, otomatis dia akan berubah sendiri karena kita sudah menggunakan rumus VLOOKUP yang diambil dari tabel array berikut ini. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk mencari tahu salah satu informasi dari siswa. Sekarang Gina dia akan berubah sendiri. Lalu Jason dia akan berubah juga. Oke, baik. Segini saja untuk video saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa kembali.